Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyuria Santoso dari kelas 1253. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum itu, kita terlebih dahulu mencari apa sih itu sifat koligatif atau sifat larutan koligatif. Sifat koligatif adalah suatu sifat yang terdapat pada larutan, di mana sifat tersebut tidak tergantung terhadap jenis-jenis zat terlarut atau komponen larutan yang lain. Sifat koligatif ada 4, yaitu sifat koligatif larutan non-elektrolit dan elektrolit pada uap. Sifat yang kedua, sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada titik didih. Dan yang ketiga, sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit titik beku. Dan yang keempat, sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit larutan osmotik. Yang pertama, apa yang membedakan pengelompokan sifat elektrolit dan non-elektronik pada larutan koligatif? Sudah jelas, larutan elektronik adalah larutan penghantar listrik dengan baik. Elektroniknya lebih besar daripada non-elektronik. Dan sebaliknya, non-elektronik adalah tidak dapat menghantarkan arus listrik. Non-elektronik tidak dapat sama sekali. Kedua, tentang sifat koligatif larutan non-elektronik dan elektronik pada uap. Pada uap di sini ada dua ciri, yaitu larutan kuat dan larutan lemah. Larutan elektronik kuat, derajat ionisasinya lebih besar dari 0, sedangkan yang non-elektrolik pada uap itu sama dengan 0. Rumusnya adalah derajat elektronik kuat, rumusnya adalah delta P sama dengan XT kali P0 dikali I. Dan larutan non-elektronik, rumusnya adalah delta P sama dengan P0 kali T. Delta P-nya adalah penurunan tekanan uap, XT sama dengan fraksi mol, P0 sama dengan tekanan uap jenuh pelarut, Ni sama dengan faktor Van Hoff. Yang ketiga, jelaskan perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih adalah pertambahan zat larut pada meningkatkan titik didih larutan, di mana semakin tinggi zat terlarut, maka energi yang dibutuhkan untuk mencapai tekanan uap terlarut yang sama dengan tekanan atmosfer. Larutan titik didih, larutan pada konsentrasi yang sama. Elektrolit kuat lebih besar dari lemah, lebih besar dari non-elektrolit, lebih besar dari pelarut murni. Dan rumus pada elektrolit pada titik didih adalah delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Dan non-elektrolit pada titik didih adalah delta TB sama dengan KB dikali M. Delta TB adalah kenaikan titik didih, KB-nya adalah tetapan kenaikan titik didih, M-nya molaritas, I-nya sama dengan faktor 4. Kemudian sifat yang keempat adalah jelaskan perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada titik beku. Larutan titik beku adalah suhu pada tercapai reaksi seperti kesetimbangan antara zat berwujud cair dan padat pada tekanan 760 mm Hg
disebut titik beku zat. Semakin tinggi zat, maka semakin banyak zat terlarut dalam larutan. Semakin banyak pula partikel zat pelarut yang menghalangi pelarut untuk membeku, sehingga dibutuhkan suhu yang rendah untuk membeku. Rumus elektrolit pada titik beku adalah delta TF sama dengan KF dikali M kali I, dan non elektrolit adalah delta TF sama dengan KF kali M. Delta TF-nya adalah penurunan titik beku larutan, KF-nya adalah ketetapan penurunan titik beku, dan M-nya adalah molaritas, dan I-nya faktor Van Hoff. Dan yang kelima adalah jelaskan perbedaan sifat koligatif larutan elektronik dan non-elektronik pada tekanan osmotik. Tekanan osmotik pada larutan elektrolit sangat bergantung pada zat terlarut dan juga faktor Van Hoff. Jadi rumus elektrolit pada tekanan osmotik adalah Pi sama dengan M kali R kali T kali I, dan non elektrolit adalah Pi sama dengan M kali R kali T. Pi-nya tersebut adalah tekanan osmotik, M-nya sama dengan molaritas larutan, R-nya sama dengan tetapan gas, T sama dengan suhu, dan I sama dengan faktor Van Hoff. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.